Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ilhasiani ARHL dengan NIM 2010301048 dari Prodi S1 Fisioterapi semester 1. Saya dari kelas A4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang endometriosis. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu pengertian endometriosis. Jadi, endometriosis ini merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kafum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Umumnya jaringan patologis ini dapat ditemukan pada pelvik, ovarium, dan septum rektovagina. Lalu, penyebab terjadinya endometriosis sampai saat ini masih belum diketahui secara pasti atau biasa kita sebut dengan idiopatik. Lalu saya akan menjelaskan penyebab dan faktor risikonya. Jadi, faktor dan risiko terjadinya endometriosis dilihat dari beberapa teori. Yang pertama itu teori menstruasi retrograd. Teori ini dikemukakan oleh Samson pada tahun 1927, di mana terjadi reflux darah menstruasi mengalir masuk melalui saluran tuba ke dalam rongga pelvis. Darah yang berbalik ke rongga peritoneum diketahui mampu berinfiltrasi pada permukaan peritoneum dan merangsang metaplasia, merusak atau menghancurkan peritoneum yang kemudian akan merangsang angiogenesis, membuat jaringan baru yang bersifat merusak. Lalu ada teori imunologik dan genetik. Gangguan pada imunitas terjadi pada wanita yang menderita endometriosis. Penelitian CMWOTI mendapatkan adanya kegagalan dalam sistem pengumpulan dan pembuangan zat-zat sisa saat menstruasi oleh makrofag dan fungsi sel neofil yang menurun pada endometriosis. Lalu yang ketiga ada teori metaplasia. Teori metaplasia ini dikemukakan oleh Robert Mayer yang menyatakan bahwa endometriosis terjadi karena rangsangan pada sel-sel epitel yang berasal dari sel epitel selomik pluripotent atau sel tumor yang menempel dapat mempertahankan hidupnya di daerah pelvis sehingga terbentuk jaringan endometriosis. Lalu ada teori emboli limfatik dan vaskular. Teori ini dapat menjelaskan mekanisme terjadinya endometriosis di daerah luar pelvis, daerah retroperitoneal memiliki banyak sirkulasi limfatik. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada wanita 20% yang menderita endometriosis ditemukan nodul limfa pada pelvis. Nodul ini seperti bercak limfa endometriosis yang kemudian bisa menempel di dinding peritoneum atau bisa juga menyebar ke paru-paru dan organ lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda dan gejala. Jadi tanda dan gejalanya yang pertama ada nyeri pelvik atau nyeri punggul. Nyeri punggul merupakan tanda utama endometriosis dengan ciri khas yang bersifat kronis dan berulang. Nyeri ini biasanya terjadi 24-40 jam sebelum menstruasi dan mereda setelah beberapa saat timbul menstruasi. Nyeri ini ditandai konstan biasanya pada pelvis atau punggul bawah atau sacrum. Lalu yang kedua ada dysmenorrhea atau nyeri haid. Nyeri haid yang disebabkan oleh reaksi peradangan akibat sekresi sitokin dalam peritoneum
akibat pendarahan lokal pada sarang endometriosis dan oleh adanya infiltrasi endometriosis ke dalam syaraf pada rongga panggul. Lalu yang ketiga ada Dyspareunia merupakan keadaan nyeri yang terjadi pada saat berhubungan seksuality, di mana diklasifikasikan menjadi primer. Nyeri muncul dari saat bersenggama, dan sekunder rasa tak nyaman bersenggama dirasakan setelah saat bersenggama karena akibat menempelnya jaringan endometriosis ini secara komplit pada ruang rahim. Lalu yang terakhir ada infertilitas endometriosis didiagnosa hampir 2 kali lebih sering pada wanita infertil dibanding wanita fertil. Karena itu endometriosis harus dicurigai pada setiap kasus infertil. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemeriksaannya. Cara pemeriksaannya yang pertama ada uji laboratorium, ada pembedahan laparoskopi, lalu ada USG dan MRI dan uji anatomi patologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.